Pemirsa, setelah sebelumnya sempat heboh pernah kehilangan dompet dengan isi puluhan juta rupiah, kali ini pengacara kondang Hotman Paris kembali membuat heboh pasca dirinya kehilangan cincin antiknya saat makan di sebuah restoran di salah satu mall di Jakarta. Kepada tim Gospot, Hotman bercerita terkait kronologi kehilangan cincin. Belum ketemu tapi nggak apa-apa, itu cincin yang paling murah. Saya nggak ingat lagi, itu udah lama sekali dibeli, cuma antik. Itu cincin trompet. Jadi udah lama banget, itu dulu beli di Itali. Banyak kenangan di situ, banyak. Jadi dulu kan saya kan selalu pakai cincin 6. Itu cincin trompet dipakai untuk menghalangi agar berlian yang lebih mahal itu jangan jatuh. Ya, pas saya loncat ke mobil jatuh kayaknya. Terus ada yang menurut CCTV di Mall CP ada yang menemukan, katanya berusaha mengejar saya tapi udah keburu mobil ketancap gas. Longgar. Jadi karena longgar sehingga karena saya bergerak cepat jadi dia jatuh. Itu udah sering jatuh kok. Sayanya aja yang tidak sadar. Saya hari Kamis minggu lalu makan malam di restoran Bermuda di Mall CP. Saya kan biasanya kalau bayar makan itu suka pakai cap gini nih. Nah, kalau lagi gini kan suka ini, kalau ini masuk kan cincin itu suka ketarik gitu loh. Itu memang longgar Bang artinya? Ya memang ada longgar satu, dan itu udah sering jatuh ya. Nah kali itu ya mungkin saya merasa waktu saya ngambil duit jatuh gitu loh. Nah, makanya sempat saya balik karena takutnya habis disapu, dimasukkan ke sampah. Ternyata saya sudah setengah jam mengais semua sampahnya oleh pegawai restoran, tidak ditemukan. Akhirnya saya pulang, baru kemudian sekretaris saya telepon CCTV, telepon customer service dari Mall CP, dicarilah di CCTV. Ternyata memang di lobi CP itu ada tamu mall yang memungut cincin tersebut dari lantai dan mengejar saya untuk mengembalikan, tapi saya keburu lari mobilnya gitu, keburu jalan. Jadi sampai sekarang dan nomor polisi mobil itu nggak jelas sehingga kita nggak bisa hubungin. Ya, Hotman sendiri terlihat santai meski kehilangan cincin. Lantas benarkah cincin Hotman yang hilang ditaksir seharga 12 miliar rupiah? Itu nggak terlalu mahal kok cincinnya. Ya. Kalau ini yang hilang baru saya nangis, ini 12 miliar kan ini. Ini semahal Lamborghini nih. 12 miliar? Iya. Kalau yang itu bukan 12 miliar berarti Bang? Bang? Nyampe nggak, murah kok. Ini berarti pakai berapa Bang sekarang? Ini pakai 4, harusnya biasanya 6. Dua lagi Bang, satu lagi yang hilang. Satu kan hilang, satu longgar kan, jadi nggak dipakai dini. Melalui media sosial, Hotman juga membagikan tangkapan layar seorang wanita yang diduga menemukan cincin miliknya. Kabarnya saat ini sudah ada yang menemukan cincin milik Hotman tersebut, namun Hotman belum bertemu. Lantas benarkah Hotman akan memberikan hadiah bagi yang sudah menemukan cincinnya? Seberapa besar dan berharganya cincin tersebut bagi Hotman? Belum, sampai sekarang belum. Makanya saya bilang kalau memang ada yang menemukan silakan, saya akan kasih uang kompensasi atau ucapan terima kasih. Ada sayembara Bang yang dilakukan untuk itu nggak terlalu mahal kok cincinnya. Di lain tempat, TikToker Michael Randy Wiono belakangan jadi sorotan publik pasca dirinya dan keluarga sempat menjadi korban percobaan perampokan di kediamannya di salah satu komplek perumahan di Semarang. Setelah ditelusuri, perampokan itu ternyata didalangi oleh tetangganya sendiri yang akrab dipanggil Engkoh oleh Randy. Kepada tim Gospot, Randy mengungkap kronologi kejadian pahit yang dialaminya. Masih aman sih. Tadi aku nahan pisau di sana. Dia matiin Mbak. Pagi-pagi kan dia matiin. Jeglek, saya taunya jeglek ini listrik. Saya keluar. Baru gini langsung dari belakang sini nyerap. Kejadian perampokan tersebut terjadi sekitar subuh dini hari. Randy mengungkap perampok sengaja mematikan meteran listrik agar rumah Randy gelap gulita. Randy yang saat itu tengah tertidur dibangunkan oleh sang istri agar menyalakan listrik yang mati. Jadi waktu itu awal mulanya jam 3:30 pagi, NCP rumah saya tiba-tiba mati. Istri saya kan bangunin. Kenapa kok bangunin? Karena anak saya kan tidurnya pakai baby monitor. Jadi baby monitor kalau nggak nyambung ke listrik itu dia bunyi tet gitu loh, kencang banget. Nah setelah itu istri saya bangunin, yang ini kok lampunya mati. Terus aku langsung lihat ke gorden luar kan, lihat lampu tetangga yang di luar loh kok masih nyala. Yaudah, berarti ini jeglek nih LCD rumahku, aku pikirnya gitu kan.
Terus ya udah dengan polosnya itu setengah 4 pagi itu benar-benar aku masih setengah sadar. Turun keluar kamar, aku buka pintu luar, ya bener nih gelap. Aku cuman bawa flash dari HP aja. Aku cetekin NCP, cetek gitu kan. Lampu nyala, belum ada 3 detik atau 5 detik aku lupa. Itu si pelaku udah dari belakang sini nyerang aku. Dia nyerang aku langsung pakai tangan kanan dia. Ya, saat itu di benak Randy tak ada sedikit pun curiga, namun saat Randy keluar rumah, kejadian tak menyenangkan itu terjadi. Rupanya sudah ada pria yang beraksi dan langsung menodong Randy dengan senjata tajam. Saat perampok beraksi, Randy tak tinggal diam, ia mencoba melawan perampok yang membawa senjata tajam sehingga dirinya mengalami luka di tangan dan telinga. Dia nyuruh aku, masuk kamu. Nah, aku refleks, aku pegang gini. Ini tangan kan makanya ini udah barusan aku buka hari ini perbannya, ini bekas lukanya. Gitu. Terus dia tarik aku ke belakang, ya kita sempat di teras itu aku bertahan. Kenapa? Karena aku mikir di dalam ada istri sama anakku kan, jadi nggak boleh sampai perampok itu masuk. Setelah beberapa menit melakukan pertahanan dan perlawanan, istri Randy pun akhirnya keluar rumah dan langsung berteriak. Saat itu pun sang pelaku langsung lari meninggalkan tasnya. Saat diperiksa, ternyata isi tasnya ada 4 buah kabel tish serta alat setrum 8.800 watt. Pelaku diduga berniat akan merampok rumah Randy. Beda sekitar 5 menitan, istri lihat, dengar kan suara dedek-deduk gitu kan, terus dia keluar teriak kenceng banget sampai akhirnya waktu itu ada satu tetangga keluar. Nah itu di situ si perampoknya mulai dia nggak konsen, dia mulai bingung, terus akhirnya setelah itu dia kabur lari. Belum sempat ngambil barang sama sekali. Intinya dia mau ngerampok, mau masuk ke dalam, mau sekap. Karena waktu dia lari itu ada 4 kabel tis yang jatuh di terasku, sama satu alat setrum 8.800 watt. Akhirnya aku teriak sampai muka aku wes ayu belas, tolong rampok sampai elek pokoknya. Habis itu udah deh, seperti ada pahlawan perkasa, warga-warga dan tetanggaku ciamik banget. Saya nangis tuh keluar dari kamarnya karena wong satpam sampai pocok denger suaraku, apalagi kelihatan. Dah untung perampoknya itu sudah pergi gitu. Aku langsung ambil HP itu sambil gemeter karena aku nggak mau bukti-bukti hilang. Di situ banyak yang tertinggal. Langsung tak rekam, sampai geter-geter yang bikin suaraku itu ternyata jelek banget guys. Gitu ceritanya. Rumahku kan klaster. Jadi satpam itu di ujung kelas, di gate kan, di gate luar kan. Itu kan one gate system. Gitu. Jadi satpamnya di sana, di pintu klasternya kan. Istri saya waktu itu sempat jatuh waktu kejadian karena saya kan jatuh di lantai, si pelaku tuh di atas gini kan, saya jatuh di lantai. Si istri pas lihat buka jendela, dia lihat saya tangan sudah berdarah, itu dia trauma. Waktu dia kaget itu dia jatuh, padahal dia posisi hamil 9 bulan. Banyak banget yang tanya, kok Randy kabarnya Cilisi bagaimana? Istriku cukup trauma karena semalam itu mau tidur, dia tuh kayak perasaannya takut sama kayak semalam waktu kejadian itu. Coba kita tanya sendiri ya. Gimana ya, kamu perasaanmu sekarang bagaimana? Sekarang jauh-jauh lebih baik. Pertama yang puji Tuhan tuh karena pelakunya kan ketangkep, jadi bisa lega. Cuma ya itu tiap lihat jendela inget kamu yang kalau kamu mikir waktu itu di luar kamu nggak mau masuk sama anak istri di dalam. Kalau aku waktu lihat kamu kayak gitu, aku harus keluar, aku harus nyelamatin suamiku. Makanya aku keluar. Nah makanya waktu itu istri itu sempat teriak-teriak, makanya sampai warga akhirnya keluar semua, gengs. Si pelaku langsung kabur, dia nggak konsen, langsung udah deh ditangkap sama warga. Pelaku yang lari tak jauh dari perumahan Randy pun akhirnya tertangkap, namun Randy mengaku kaget karena sang perampok ternyata adalah tetangganya sendiri. Saat diinterogasi, pelaku mengaku tidak ingin mencelakai keluarga Randy, melainkan hanya mengincar harta keluarga TikToker tersebut. Kapan? Udah Pak, stop Pak. Kamu udah rencana dari kapan? Jangan-jangan istri anaknya juga terlibat nih. Terus saya di Jakarta, cuma itu di sekolah anak-anak. Kamu malu-maluin loh kok. Bukan om, apa-apa saya mana malu. Saya sudah nganggur 6 bulan kok.
Saya sudah cari kerja di mana-mana. Utang saya di mana? Kenapa kamu nggak ngomong baik-baik sama saya? Daripada cara seperti ini, kenapa Singkong, sekap saya, sudah siap-siap bawa kapotis? Terus tadi kenapa sudah mau suruh saya masuk ke dalam rumah? Maksudnya tujuannya apa? Mau sekap semua satu keluarga? Saya mau ngerampok sebetulnya. Terus mau diapain? Ya kan ada apa-apain, bukannya apa-apa kok. Saya ada keluarga, saya istri. Mungkin nggak saya bisa cerita itu kalau nggak ada. Kamu juga tahu kan saya ada keluarga sama-sama kita punya anak kecil loh. Bener kok. Makanya saya bilang saya udah nggak tahu mesti gimana, utang saya di mana-mana. Oh, udah ditangkap, udah di polsek. Dan kebetulan ternyata setelah ditangkap sama warga, pelakunya itu tetangga sendiri. Itu yang bikin saya paling shock. Cuman beda satu rumah. Jadi ini rumah saya, rumah kosong. Nah ini dia. Jadi dia itu kontrak udah sekitar 2 tahunan. Dan saya kenal biasa tapi ya. Orangnya memang dari Jakarta ke Semarang, katanya untuk usaha. Gitu. Katanya dia kesulitan keuangan, usahanya bangkrut, terus banyak pinjaman online. Ngobrol pernah, cuman udah lama sekali. Minta tolong nggak pernah. Cuman dulu yang saya ingat si istrinya aja pernah kayak bikin kue gitu kan, usaha kue juga kasih ke kita. Sebelumnya saya kenalnya taunya baik. Ya, meski sempat merasa kesal dan marah, namun Randy mengaku dirinya sudah memaafkan pelaku perampokan. Pelaku mengaku khilaf melakukan hal tersebut lantaran dirinya terlilit hutang. Meski sudah memaafkan, Randy tetap memutuskan untuk memproses hukum. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Yang lebih susah. Oh iya, saya tetap menempuh jalur hukum. Sesuai dengan nanti yang ditetapkan sama pengadilan seperti apa, ya saya akan ikut. Gitu. Jadi sebenarnya waktu kemarin ketangkap itu, tetangga yang lain juga bingung. Mereka juga semua shock karena gitu, karena pelakunya karena pelakunya bukan dari luar komplek, bukan dari luar klaster. Makanya waktu itu pertanyaan saya nomor 1 waktu kejadian, ini orang kok bisa sampai masuk ke klaster saya? Karena klaster yang di tempat saya tinggalin itu one gate system, nggak mungkin orang luar masuk, apalagi jam 3:30 pagi. Ternyata bener itu pelakunya tetangga sendiri, makanya itu yang bikin shock banget sih. Jadi saya baru tunggu kabar update dari kepolisian sih. Karena kemarin kasus saya karena viral, jadi diambil alih dari dari Polsek ke Polres gitu. Jadi saya nunggu untuk pengalihan dokumennya ke pengadilan dan nunggu panggilan aja sih. Semua ini nggak pernah ngelakuin yang begini. Aku udah maafin lagi, ya. Bang, aku mau ya, kok. Tapi jadi suami yang bertanggung jawab. Tapi bukan cara seperti ini. Jadi cowok kan gentle, gentle tuh dihadapi. Seperti ini, setelah ini efeknya malah jadi kemana-mana. Kasihan lu istri sama dia. Aku mau maafin kamu, tapi kamu harus minta maaf sama istri sama anak-anak tentang perbuatan. Waktu hari H, malam setelah kejadian itu, istrinya langsung datang dari Jakarta ke Semarang nemuin saya. Dari istrinya minta gimana bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dan dari versi istrinya ngomong katanya memang shock dan kaget lihat kelakuan suaminya kok seperti itu. Ya harapan saya kasus ini tidak terjadi lagi. Apalagi itu tetangga saya sendiri ya. Ya semoga ini nggak terulang lagi dan ini yang terakhir kalinya. Dan buat warga sekitar pasti kan cukup trauma ya. Semoga semuanya cepat pulih. Ya, peristiwa kemalingan yang dialami Randy rupanya juga kerap dialami ibu mertua Randy. Melalui podcast bersama Deddy Corbuzier, ibu mertua Randy menceritakan kronologi dirinya pernah mengalami kemalingan sebanyak 6 kali dan kerampokan lantaran kejadian tersebut, ibu mertua Randy mengaku sempat mengalami trauma hingga akhirnya memutuskan untuk pindah rumah. Lantas melihat kejadian yang menimpa anak dan menantunya, benarkah ibu mertua Randy menyarankan itu Om? Iya. Apa ya, kalau soalnya gini loh Om, yang aku percaya di
di kepercayaanku. Tuhanku ngomong rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukanlah rancangan kecelakaan. Sekalipun itu waktu itu aku ngerasa kayak kecelakaan, tapi aku percaya ya udah Tuhan yang punya hidupku, Tuhan yang atur skenario detail hidupku, ya udah aku percaya aja. Jadi aku nggak takut, nggak khawatir.